Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata ajar dokumentasi keperawatan di pertemuan ketiga dan keempat. Hari ini kita akan membahas tentang aspek legal dan etik dalam dokumentasi keperawatan. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah tentang aspek legal dan etik, kemudian aspek legal dan etik dalam pendokumentasian keperawatan, implikasi hukum, implikasi etik, kemudian standar akuntabilitas dalam pendokumentasian keperawatan. Perlu kita pahami bersama bahwasannya salah satu tugas dan tanggung jawab perawat adalah melakukan satu pendokumentasian. Pendokumentasian di sini bisa berbentuk catatan atau bukti yang dapat dijadikan satu cara untuk memecahkan masalah hukum. Sedangkan proses dokumentasi itu meliputi beberapa kegiatan, di antaranya mencatat, merekam sebuah peristiwa, baik objek yang dapat dilihat, hubungannya dengan barang dan jasa, ataupun dengan barang berharga. Itu merupakan lingkup tanggung jawab pendokumentasian, dilihat dari aspek hukum, dilihat juga dari aspek ruang lingkup, dan beberapa hal yang memang harus menjadi tanggung jawab dari perawat. Menurut American Nurse Association menyatakan bahwasannya perawat mempunyai tugas dalam menjamin kerahasiaan informasi yang pasien miliki. Menurut Guido, klien juga memiliki hak untuk mengakses semua informasi yang berhubungan dengan catatan ataupun status kesehatan, baik itu salinan atau catatan selama dirawat di rumah sakit. Catatan dan identitas klien itu dilindungi secara hukum, dan akses untuk mengakses hal tersebut itu terbatas hanya pada profesional kesehatan saja. Dan catatan itu meliputi riwayat pemberian asuhan keperawatan selama klien dirawat. Dan di sini rumah sakit atau institusi ataupun lembaga mempunyai hak atas catatan atau rekam medis yang klien miliki. Dalam hal ini rumah sakit atau lembaga tersebut juga tidak mengabaikan tentang hak pasien atas catatan atau riwayat kesehatan yang dia miliki. Masalah yang sering muncul dalam proses perawatan dalam hubungannya dengan dokumentasi adalah yang pertama, dokumentasi itu menjadi dasar hukum atas tindakan keperawatan. Biasanya dokumen itu dalam bentuk catatan atau apapun dapat menjadi alat bukti dalam proses pengadilan. Dokumentasi dalam pelayanan keperawatan ada beberapa poin penting, di mana kegiatan yang berhubungan dengan dokumentasi itu sebaiknya dikerjakan oleh seorang perawat sebagai pemberi asuhan. Informasi yang didapat biasanya berhubungan dengan status kesehatan pasien, terkait dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan ataupun kegiatan yang berhubungan dengan respon pasien terhadap asuhan keperawatan atau tindakan yang diterimanya. Catatan klinis pasien juga menginformasikan hal tertentu tentang situasi selama asuhan keperawatan itu dilaksanakan. Kemudian, wahana komunikasi antar profesi atau interdisipliner ini dipergunakan untuk mengungkapkan suatu fakta aktual untuk dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kita ketahui, dalam memberikan asuhan keperawatan bukan hanya perawat saja
perawat saja sebagai pelaku utamanya, tetapi ada hubungan koordinasi antar profesi seperti dokter, fisioterapi, petugas gizi, ataupun yang lainnya. Beberapa aturan pencatatan yang perlu diikuti agar dokumentasi keperawatan yang dibuat sesuai dengan standar hukum diantaranya meliputi: yang pertama, perlu diingat bahwasannya dokumentasi itu dibuat untuk memenuhi dan memahami dasar hukum terhadap kemungkinan malpraktek keperawatan. Jadi, dokumentasi yang baik sangat berguna sekali untuk mencegah kemungkinan malpraktek atau tuntutan dalam masalah hukum dalam pemberian asuhan keperawatan. Catatan keperawatan memberikan informasi juga terkait dengan kondisi pasien selama proses keperawatan berjalan. Kemudian, memiliki catatan yang singkat dan komunikatif, dan ini bisa digunakan oleh berbagai macam profesi lain. Kemudian, perlu juga memperhatikan fakta-fakta yang tepat dan akurat dalam menerapkan proses keperawatan. Kemudian selalu memperhatikan situasi perawatan pasien, mencatat secara rinci terkait dengan masalah yang dihadapi oleh pasien, baik itu secara kompleks maupun penyakit yang serius. Implikasi hukum dalam dokumentasi keperawatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009 dan berdasarkan juga diatur juga dalam Permenkes nomor 269 Kemenkes per nomor 3 tahun 2008 yang di sini berhubungan dengan beberapa pencatatan rekam medis dan bagaimana tenaga kesehatan mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuannya dan sesuai dengan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Beberapa upaya dapat dilakukan agar dokumentasi keperawatan itu dapat memenuhi persyaratan. Di antaranya sebagai contoh dari catatan haruslah jelas, ditulis dengan tinta yang terang, kemudian lugas dan dapat dibaca dengan mudah. Kemudian periksa kembali dan koreksi, catat fakta yang aktual dan berkaitan. Kemudian mulailah mencatat dokumentasi menurut tanggal, bulan, waktu, dan keadaannya. Dan secara lengkap bisa nanti dibaca di dalam modul yang sudah ada. Kemudian implikasi etik dilihat dari aspek hukum bahwasannya di sini pandangan etik tentang dokumentasi keperawatan bahwasannya perlu kita pahami juga profesi keperawatan itu melihat cara pandang atau bagaimana asuhan keperawatan itu melibatkan proses perawatan secara utuh mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Dan di sini bina trust dan cara pandang masyarakat terhadap asuhan keperawatan itu juga perlu diperhatikan. Kemudian menjamin kerahasiaan dan yang paling penting adalah mengedepankan aspek moral dalam mengambil keputusan. Kemudian kita masuk ke standar akuntabilitas dalam pendokumentasian keperawatan. Yang dikatakan standar keperawatan adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang kualitas, karakteristik, properti, performan yang diharapkan terhadap beberapa aspek praktek keperawatan. Standar juga diartikan sebagai ukuran atau model terhadap sesuatu yang hampir sama. Model tersebut mencakup bagaimana kualitas, karakteristik, performan atau properties yang diharapkan dalam satu tindakan pelayanan dan seluruh komponen yang dilibatkan. Standar individu atau proportional accountability. Standar individu atau professional accountability di sini adalah menggambarkan bagaimana tanggung jawab perawat dalam pendokumentasian praktek berdasarkan proses keperawatan. Kemudian tanggung jawab untuk bekerja yang terbaik dalam menjalankan praktek keperawatan meliputi kegiatan dokumentasi yang independen dan interdependen.
10 standar tindakan keperawatan menurut American Heart Association. Perawat mempunyai tanggung jawab. Yang pertama, memberikan pelayanan, melindungi hak pasien, mempertahankan kompetensi tindakan keperawatan secara bertanggung jawab, melindungi pasien terhadap jika terjadi tindakan dan memperhatikan keselamatannya, menggunakan kemampuan individunya secara bertanggung jawab, berpartisipasi dalam kegiatan riset, kemudian menjalankan amanah profesi, kemudian mempromosikan dan meningkatkan kesehatan pasien, kemudian menolak dan memberikan persetujuan untuk tujuan komersil ataupun yang lainnya. Kemudian lingkup tindakan independen. Tindakan independen di sini hubungannya dengan bagaimana seorang perawat menjaga akurasi terhadap catatannya, kemudian menghasilkan data, memonitor, mengobservasi status kesehatan pasien sesuai dengan program perawatan. Kemudian mencatat tindakan untuk mengurangi resiko dan mempertahankan serta menjamin keselamatan pasien, mencatat tindakan keperawatan, kemudian mencatat semua komponen proses keperawatan, di sini termasuk pengkajian, sampai dengan mengevaluasi tujuan yang dicapai. Lingkup interdependen di sini hubungannya dengan beberapa profesi kesehatan lain. Kemudian penggunaan pengetahuan, keterampilan dalam fokus menjalankan asuhan keperawatan. Kemudian dokumentasi ini juga meliputi beberapa dokumentasi dari departemen lain seperti farmasi ataupun bank darah yang dilakukan oleh perawat. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca makalah ataupun modul yang sudah didapat dan kerjakan latihan sesuai dengan waktu atau target pengumpulannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Budi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.